Ibu. Luar biasa dah. Tidak apa-apa, Bu. Semangat. Cepat, Bu. Habis nanti, ayo. Iya, udah tak nampak lagi mana yang buat. Semangat, Bu. Semangat. Ayo cepat habis waktunya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, silakan Bu. Minjem dari Bapak Isa kirimnya. Sehat. Tidak ada, Bu. Semua hadir. Pagi ya, Be. Sebelum kita memulai aktivitas kita di hari ini, seperti biasa, ya. Iya, Bu. Tidak bisa nih, Lel. Turun Berdoa mulai. Dia masuk kalau ngarak darah masuk hampir persen. Bisa dimasukkan, coba maju. Bila-bila mengasuh gas, aku nak pindah kan? Nah, ini kita harus diperjuang. Untuk menambah semangat kita di hari ini, kita menyanyi bersama-sama, menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Tahu lagu Garuda Pancasila? Tahu, Bu. Tahu. Jadi sama-sama ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot Pancasila dasar negara, Rakyat adil makmur tentram untuk kita semua. Kita di hari ini, Ibu mau tanya tentang pelajaran kita sebelumnya, mungkin di kelas 4. Ya. Kenapa kelas 4? Karena pertanyaan yang Ibu ini ada kaitannya dengan pelajaran kita yang sekarang ini. Di kelas 4, kalian telah belajar tentang gerak hewan dan manusia, bukan? Sekarang Ibu mau tanya tentang organ gerak hewan dan manusia. Pertanyaannya, coba sebutkan ciri makhluk hidup yang telah dipelajari di kelas 4. Saya Bu. Ya Pak, ya silakan. Bernapas Bu. Bernapas. Apa lagi? Kristiani. Apa ciri-ciri memerlukan makanan. Ya, memerlukan makanan. Apa lagi kira-kira? Saya Bu. Ya. Berkembang biak. Apa lagi? Ada lagi? Berpindah tempat Bu. Pindah tempat. Oke. Dan satu lagi yang akan kita pelajari di hari ini adalah ciri makhluk hidup.
yaitu bergerak. Ya. Salah satu ciri manusia tersebut adalah bergerak. Ya. Dan inilah yang akan kita pelajari di hari ini. Bergerak dapat diartikan sebagai kegiatan berpindah tempat atau berubah posisi, baik sebagian atau seluruh tubuh. Ya, manusia mempunyai kesamaan dengan hewan dalam hal bergerak, yaitu menggunakan apa kira-kira kesamaannya? Menggunakan apa kira-kira kesamaan hewan dan manusia? Nah, ano pa ipalain na bisa host nih. Nah, bisa. Dia menggunakan sama-sama menggunakan alat organ gerak, ya. Jadi di hari ini kita akan pelajari tema 1 tentang materinya adalah IPA dan bahasa Indonesia dengan materi organ gerak hewan dan manusia. Ya, sekarang ada beberapa gambar yang akan Ibu tunjukkan. Ya, gambarnya di sini berupa terkait dengan pembelajaran kita. Di sini ada gambar yang pertama. Di sini adalah pembelajaran kita organ gerak hewan dan manusia. Ya. Jadi materi kita sekarang adalah organ gerak dan gerak hewan itu berbeda-beda. Ya, yang pertama, organ gerak hewan itu bergantung pada tempat hidup serta aktivitas saat di lingkungan hidupnya. Kemudian hewan bergerak dengan mencari makanan. Ya, baik dia di air, di darat, dan juga tempat berlindung dan melarikan diri dari musuhnya. Gambar berikutnya, di sini ada beberapa jenis hewan yang bergerak dengan cara ada yang berjalan, kemudian ada yang melompat, memanjat, kemudian ada yang merayap, dan juga melata, ya. Dan semua itu adalah memiliki kaki, ya. Contohnya apa kira-kira hewan yang memiliki kaki? Yang bergerak, yang berjalan. Nah, apa kira-kira contoh hewan yang berjalan? Ayam, Bu. Ayam berjalan. Nah, kalau misal apa? Ada lagi yang lain? Apa lagi hewan yang berjalan? Kambing, Bu. Apa? Kambing. Kambing. Ya. Kemudian ada hewan yang memanjat. Apa kira-kira hewan yang memanjat? Monyet, Bu. Monyet, Bu. Nah, kalau hewan yang melompat? Kata. Ya, jadi selain itu ada juga hewan yang terbang. Hewan yang terbang contohnya apa? Burung, Bu. Burung. Kemudian ada lagi kupu-kupu, ya kan? Kemudian ada lagi contoh hewan yang bergerak dengan menggunakan otot perut. Apa kira-kira? Ular. Ular bergerak dengan menggunakan otot perutnya. Kemudian satu lagi ada hewan yang bergerak dengan cara merayap. Apa kira-kira contoh hewan yang bergerak dengan cara merayap? Cicak, Bu. Cicak. Selain cicak apa lagi?
Buaya. Buaya. Ya. Kadal. Kadal, iya. Jadi berdasarkan yang kita sebutkan tadi, dia tergolong ke dua macam jenisnya. Yang pertama berdasarkan ada tidaknya tulang belakang, ya. Berdasarkan ada tidaknya tulang belakang, hewan digolongkan menjadi dua. Yang pertama hewan bertulang belakang atau disebut dengan vertebrata. Ya, dan yang kedua, hewan yang tidak bertulang belakang. Itu disebut dengan intervertebrata. Ya. Hewan vertebrata memiliki rangka dalam, ya, yang disebut dengan endoskeleton. Sementara hewan intervertebrata memiliki rangka luar yang disebut dengan exoskeleton, ya. Kenapa dia disebut dengan hewan intervertebrata? Itu karena dia tidak memiliki rangka atau tidak memiliki tulang belakang. Ya, kira-kira kita dulu sebutkan hewan yang memiliki tulang belakang atau yang disebut dengan hewan vertebrata. Hewan vertebrata. Contoh hewan vertebrata itu ada yang pertama kuda. Dia termasuk hewan vertebrata karena dia memiliki tulang belakang. Ya. Kemudian ada ikan hiu. Ya. Kemudian ada apa lagi? Penyu. Ya. Nah, baru yang kedua ada hewan yang intervertebrata. Ya, contohnya apa kira-kira yang tidak memiliki tulang belakang? Ada yang tahu? Kalau yang tidak memiliki tulang belakang apa? Cacing, Bu. Cacing, ya betul. Apa lagi? Selain cacing ada lagi bekicot. Nyamuk. Nah, itu semua termasuk hewan invertebrata. Ya. Jadi di sini alat gerak pada hewan vertebrata itu dibedakan menjadi alat gerak aktif dan juga alat gerak pasif. Ya. Di mana alat gerak aktif itu disebut dengan otot dan alat gerak pasif itu yaitu tulang. Ya, jadi ini pada kegiatan ini contoh hewan yang tergolong ke dalam vertebrata dan invertebrata. Pertanyaan sampai sini? Kalau masalah apa? Kira-kira kaki daripada tadi kita kan belajar tentang alat geraknya, ya kan, yang berhubungan dengan alat gerak. Kira-kira hewan tadi, misalkan kuda, apa kira-kira alat geraknya? Apa alat gerak kuda? Kuda. Iya ya, Bu. Iya. Kakinya lah alat geraknya. Iya, kakinya. Berarti di sini dan kaki tangannya. itu berfungsi sebagai alat gerak. Nah, itu Alat gerak, Bu. Ada lagi, misalkan ada lagi yang Kita kali susunya, langsung susun. Bener kan? Bapak berarti kan mari untuk bayar. Next year, meaning. dia menggunakan kaki juga kan?
Nah, berarti Iya, Bu. itu juga berfungsi sebagai alat untuk bergerak. Oke, di sini buka buku tema kita. Buku temanya di halaman 3. Di sini ada materi kita yang nantinya akan kita disuruh untuk mencari ide pokok ya, ide pokok bacaan. Jadi sebelum kita mengerjakan tugas ini, ide pokok itu adalah hasil pemikiran untuk sebuah paragraf dan dilampirkan dalam kalimat utama. Ya, kalimat utama itu bisa berada di awal, di tengah, dan juga di akhir paragraf. Ya. Ide pokok itu memiliki fungsi, ya. Yang pertama, membantu penulis untuk mendapatkan gambaran umum tentang karya yang akan ditulis. Yang kedua, membantu penulis untuk mendapatkan ide-ide penjelas yang akan digunakan untuk menulis. Yang ketiga, mengembangkan setiap paragraf termasuk dan menutup. Kira-kira ada yang tahu bagaimana cara menentukan ide pokok paragraf? Maksudnya, Bu, kurang jelas, Bu. Iya. Nah, tadi di sini kita belajar bagaimana cara menentukan ide pokok suatu paragraf. Ya. Iya, Bu. Nah, ide paragraf itu tadi hasil pemikiran dari sebuah paragraf, ya, dan dilampirkan dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama itu bisa berada di awal, di tengah, dan juga di akhir paragraf, ya. Nah, kemudian ide pokok ini nanti berfungsi. Nah, yang pertama dia memiliki 3 fungsi. Yang pertama, membantu penulis untuk mendapatkan gambaran umum tentang karya yang akan ditulis. Yang kedua, membantu penulis untuk mendapatkan ide-ide penjelas yang akan digunakan untuk menulis. Yang ketiga, mengembangkan setiap paragraf termasuk bagian pembuka, isi, dan penutup. Ya, jadi bagaimana kira-kira kita bisa menentukan ide pokok suatu paragraf? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu ya? Cara menentukan ide pokok suatu paragraf adalah yang pertama, kita harus membaca bacaan tersebut atau bacalah paragraf itu dengan cermat. Ya, yang kedua, cermati kalimat pertama hingga akhir. Apakah kalimat pertama itu merupakan ide pokok atau gagasan penjelas? Yang ketiga,
teruslah membaca kalimat demi kalimat hingga gagasan pokok paragraf ditemukan. Itu begitulah cara menentukan ide pokok suatu paragraf. Ya. Oke, sekarang kira-kira paham? Paham, Bu. Paham. Oke. Jadi di sini nanti ada kira-kira pertanyaan sebelum kita lanjut? Kalau nggak ada ibu yang bertanya ya. Coba Kristiani, apa tadi yang dimaksud dengan ide pokok? Ide pokok paragraf ya. Ide pokok. Iya. Apa tadi yang dimaksud dengan ide pokok paragraf? Tidak tahu, Bu. Saya. Iya, Bu. Agus, Suatu gagasan, apa yang pikiran. dimaksud dengan ide pokok? Gagasan atau isi bacaan, Bu. Ya, gagasan utama. Ya, ide pokok adalah pemikiran atau gagasan utama yang terlampir di dalam suatu paragraf. Tadi ide pokok Bacaan. itu bisa dia berada di awal, bisa di tengah, dan juga bisa di akhir paragraf. Oke. Sudah uang. Ada lagi, bagaimana kira-kira cara menentukan ide pokok itu? Cara menentukan ide pokok paragraf? Cara menentukan ide pokok. Membaca, Bu. Membaca, Bu. Iya, bacalah paragraf tersebut dengan cermat. Itu yang pertama. Kemudian harus kita cermati kalimat demi kalimat, harus kita cermati kalimat pertama sampai ke akhir ya. Apakah kalimat pertama itu merupakan ide pokok atau gagasan penjelas? Itu harus kita perhatikan. Kemudian kita tulislah bacaan kalimat demi kalimat hingga gagasan pokok paragraf ditemukan ya. Jadi di sini ibu nanti akan membagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri nanti ada 4 orang dalam satu kelompok yang nantinya secara bersama-sama bekerja sama dalam menyelesaikan tugas dan yang akan dipresentasikan nanti di depan kelas ya. Waktu yang diberikan itu selama 10 menit. Tugasnya apa? Tugasnya itu tadi menentukan ide pokok dari setiap paragraf ya, pada yang terdapat di buku paket di halaman 3 tentang organ tubuh, organ gerak hewan dan manusia. Kelihatan halamannya? Udah, Bu. Yes. Kasih itu dikerjakan ya. Setelah selesai nanti akan dipresentasikan di depan kelas. Baru kita bahas secara bersama-sama lagi. Kalau ini dulu. Masih break menunggu dulu dan dulu.
Jadinya dalam orang yang berkenan. Panas. Bukan terluka. Mana rekaman Rahman? Ada yang kurang paham tugasnya? Ya Bu, coba diulang sekali lagi lah Bu, saya kurang mengerti Bu. Di sini tugasnya kita cuma disuruh pertama tadi harus kita baca dulu teks bacaan tentang organ gerak hewan dan manusia yang ada di buku paket kita. Baru kemudian nanti Ya, Bu. kita cari ide pokok dari setiap paragraf tersebut. Ya, di situ ada 5 paragraf. Kayaknya nggak bisa dibuka. Bu, Ibu Christine tidak mengerjakan tugas, Bu. Bu, Christine tidak mengerjakan tugas. Bandel dia, Bu. Enggak, Bu. Makan jajan terus. Bukan, Bu. Enggak ada buku saya, Bu. Di mana bukunya? Itu kan, Bu. Kalau saya, Bu, ada buku saya, Bu, ya ini. Ya. Bagaimana itu nggak lupa? Iya. Gimana Ya itu kan, Bu. ke sekolah nggak ada bukunya? Sedang saya baca ya, Bu, ya. Ini judulnya organ gerak hewan dan manusia, Bu. Tugas kita itu Iya. ada di halaman 3, materi ya. Benar, Bu. Jadi Benar, Bu, kita ini. disuruh mencari setiap Benar ini kan, Bu. setiap paragraf ini. Itu yang akan kita cari. Benar ini kan, Bu. Iya. Iya, Bu. Tapi buku paketnya nggak ada, Bu. Mungkin udah hilang itu sama dia, Bu. Udah dihilangkan si Kristina. Jangan-jangan udah dicuri kawan. Sunnah, Bapak. Saya perhatikan, Bu. Kristinanya dari tadi makan-makan jajan terus di dalam kelas. Iya, Bu. Bukan. Kalau makan di kantin, bukan di kelas. Iya, Bu. Maaf, Bu.
mengganggu konsentrasi teman-teman dia, Bu. Iya. Kalau makan di kelas harus bertanggung jawab bagi sama kawan sekelas. Dia namanya anak-anak kan, Bu. Jadi melihat makanan teman jadi iri juga. Pengen mau makan juga, Bu. Tapi Bu Krisnya tidak mau membagi. Dan nggak apa-apa, Bu. Bagaimana bisa membagi ini, Bu? Pelit kali si Kristinanya, Bu. Kan pelit, Bu. Udah selesai kira-kira? Habis waktunya kan? Udah, Bu. Udah. Oke. Siapa yang mau presentasi? Ada yang bisa presentasi? Itu tadi kan dipresentasikan kan? Kelompok lainnya yang menanggapi. Iya, Bu. Saya, Bu. Oke. Saya akan coba presentasikan, Bu, dari teks bacaan yang telah saya baca di sini, Bu, tentang organ gerak manusia dan hewan. Iya. Jadi saya sudah menemukan ide pokoknya, Bu, di mana salah satu ciri dari makhluk hidup itu adalah bergerak. Iya. Jadi itu yang saya dapatkan, Bu. Hanya itu yang saya tahu. Mungkin teman-teman yang lain, Bu, tahu. Iya. Kelompok yang lain ada yang mau Jadi hanya menanggapi? ciri-cirinya aja, Bu. Kritis? Kalau saya, Bu, ciri hewan bergerak itu memerlukan makanan, Bu. Yang kita cari itu yang ada di paragraf pertama. Oh iya ya, Bu. Oke, kita perhatikan ya. Yang di paragraf pertama tadi, ide pokoknya itu secara umum, ide pokoknya salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Ya. Iya. Kemudian kira-kira kalimat pengembangnya di mana? Di situ kan tadi setiap paragraf ada kalimat ide pokok dan juga ada kalimat penjelas atau kalimat pengembang. Kira-kira di mana kalimat pengembangnya? Kalimat pengembangnya itu adalah secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat. Kelihatan di bukunya? Ya, Bu. Ya. Kalau paragraf kedua, yang mana di situ ide pokoknya? Organ gerak itu berguna untuk berjalan, Bu. Untuk berlari. Jadi tadi Ibu sudah sampaikan, sudah jelaskan kepada kami bahwa bergerak itu artinya berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi ide pokok pada paragraf kedua ini, Bu, merupakan suatu gerakan yang dilakukan dengan cara berjalan, berlari, melompat, dan lain-lain sebagainya, Bu. Itu kalau dengan menggunakan alat gerak kaki. Iya. Tapi kalau dengan tangan, Bu, memegang. Iya. Misalnya pegang buku ini, Iya. buku cetak. Kemudian memanjat pohon. Kalau dia laki-laki memanjat pohon, dia bisa gunakan tangannya juga, Bu. Iya. Betul. Jadi dia gunakan alat gerak tangan di situ, dia juga bisa menggunakan alat gerak kaki. Iya. Gitu, Bu. Iya. Betul. Kalau dari yang lain ada pendapat yang lain? Oke, di situ tadi kalau ide pokok paragraf kedua sudah. Sekarang paragraf ketiga. Yang menjadi ide pokok paragraf ketiga di situ adalah organ gerak hewan dan manusia memiliki kesamaan.
Itu ya yang ada di paragraf ketiga kan? Nah, di situ Iya, Bu. memiliki kesamaan. Artinya manusia dan hewan memiliki alat gerak yang sama. Apa kira-kira alat geraknya? Alat gerak pasif, Bu. Nah, Alat gerak pasif dan juga alat dan gerak alat gerak aktif. aktif. Alat gerak pasif itu, Bu, berupa tulang. Nah, iya. Nah, sedangkan alat gerak aktif itu berupa otot. Nih, Ah, iya. Jadi, otot, Bu. iya, itulah yang menjadi. Hebat saya kan, Bu. Bisa saya jawab kan, Bu. Iya. Teman-teman yang lain tidak bisa menjawab. Bisa jawab Bu karena ada Nanti, buku. Bu, nilai saya besar ya, Bu, ya. Bu Mirawati. Oke, kita lanjut Iya, ke tapi paragraf kan keempat kemarin ya. Ibu sudah bagikan buku ini. Iya. Makanya bukunya jangan ditinggal-tinggal di mana, akhirnya diambil orang. Ya Bu. Jadi lihat dokter sebelum berangkat ke sekolah lah. Oke, kita lanjut ke paragraf keempatnya ya. Di paragraf keempat, Ya, Bu. yang menjadi ide pokoknya yang mana kira-kira? Di paragraf keempat itu yang menjadi ide pokoknya adalah tulang merupakan alat gerak pasif. Itu yang menjadi ide pokoknya. Ya enggak? Coba perhatikan Iya, dulu ya, Bu. iya kan? Oke, kalau yang paragraf kelima, yang mana yang menjadi ide pokok paragrafnya? Otot, Bu. Iya. Disebut alat gerak Iya, aktif. otot itu disebut dengan alat gerak aktif. Nah, jadi Aktif. ada kira-kira dari kelompok lain ada yang beda? Nggak ada Bu. Nggak ada ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi untuk hari ini ya, pembelajaran kita hanya tentang gerak hewan saja yang paling utama ya. Hanya tentang gerak-gerak hewan yang paling utamanya itu di pembelajaran IPA kita. Dan kemudian ada juga kita belajar tadi tentang ide pokok ya. Kita simpulkan sama-sama ya. Kalau untuk pembelajaran kita hari ini, organ gerak hewan dan manusia, di mana alat gerak itu terdiri dari berapa macam tadi? Ada dua macam, yaitu alat gerak aktif, yaitu otot, dan alat gerak pasif, yaitu tulang. Tulang. Iya, dan fungsinya itu adalah untuk bergerak, ya. Baik dia dengan cara berjalan, baik dia dengan cara berlari, melompat, memanjat, kemudian ada juga dengan merayap. Dengan apa lagi tadi? Ada dengan melata, itu dengan menggunakan kaki juga. Ya, coba salah satu, coba dulu sebutkan hewan yang berjalan lagi. Apa contoh hewan yang berjalan? Kambing Bu. Kambing. Ya kalau hewan yang terbang. Burung. Yang merayap. Ular. Oke. Kemudian ada lagi, ada salah satu hewan yang menyemburkan air. Apa itu kira-kira? Gajah. 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 Gajah Bu. Gajah yang menyemburkan air. Cumi-cumi. Cumi-cumi. Iya Bu. Ya. Cumi-cumi. Jadi di sini berdasarkan ada tidaknya tulang belakang, itu tadi hewan dibedakan menjadi dua,
yaitu hewan vertebrata dan juga hewan invertebrata. Ya, contoh hewan vertebrata itu adalah kuda, ikan hiu, penyu. Contoh hewan invertebrata yaitu nyamuk, bekicot, cacing, dan juga yang lain-lainnya. Ada ide pokok paragraf. Yang disebut dengan ide pokok paragraf. Hasil pemikiran dalam sebuah paragraf dan dilampirkan dalam bentuk kalimat utama. Kalimat itu bisa berada di awal, di tengah, dan juga di akhir paragraf. Sampai situ kita paham? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Bu rasa untuk hari ini sampai situ aja. Dan untuk tugasnya itu ada di halaman berapa? Coba kalian perhatikan di bukunya, itu ada menentukan, itu nanti tugasnya menentukan ide pokok dari masing-masing setiap paragraf, ya. Itu nanti tugasnya, silakan dikerjakan. Yang pertama pertanyaannya ada pengertian ide pokok bacaan, yang kedua fungsi ide pokok bacaan, dan yang ketiga cara menentukan ide pokok bacaan. Itu tugasnya. Ya, Bu. Kita akhiri sampai sini ya. Iya, Bu. Oke. Sebelum kita akhiri, sekian. Kan Pak, email juga Pak, jadi nggak mengerti makanya